Salam sejahtera, dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka, apalagi di usia lanjut. Tapi justru karena itulah, topik ini menjadi penting dan perlu disampaikan dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. Judul video ini mungkin membuat Anda terkejut. Dokter memperingatkan, jika Anda tidak berhubungan seks di usia tua, ini akan terjadi pada Anda. Tapi tunggu dulu, ini bukan semata-mata soal hubungan fisik. Ini adalah soal kesehatan secara menyeluruh. Karena aktivitas seksual, dalam bentuk apapun, bukan hanya urusan muda-mudi, tapi juga bisa menjadi tanda penting dari kesehatan emosional dan fisik lansia. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apakah menurut Anda, kehidupan seksual masih penting di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas? Silakan tulis di kolom komentar. Tidak perlu detail, cukup tulis setuju kalau Anda merasa ini masih penting, atau ragu kalau Anda masih punya pertanyaan tentang itu. Kenapa video ini dibuat? Karena semakin banyak penelitian medis yang justru menyarankan agar lansia tidak menyepelekan kebutuhan emosional dan keintiman. Bukan karena kita mengejar kenikmatan semata, tapi karena tubuh dan jiwa kita tetap butuh kasih sayang, pelukan, kedekatan, dan kehangatan. Dan ya, video ini akan dibahas dengan bahasa yang sopan, tidak vulgar, dan tetap sesuai nilai-nilai keluarga dan budaya kita. Jadi silakan duduk santai, siapkan air hangat atau teh kesukaan Anda, dan mari kita bahas satu persatu. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh dan pikiran kita? Jika di usia tua, kita sama sekali tidak lagi menjalani kehidupan seksual, baik secara fisik maupun emosional. Kita mulai dari bagian pertama. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salah satu kesalahpahaman paling umum di masyarakat kita adalah anggapan bahwa seksualitas hanya milik orang muda. Bahwa setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, seseorang seolah-olah tidak lagi punya kebutuhan akan keintiman atau kedekatan. Padahal, menurut World Health Organization, WHO, seksualitas adalah bagian dari kesehatan menyeluruh manusia, tidak peduli usia berapapun. Jadi, ketika seorang lansia masih punya hasrat untuk berdekatan dengan pasangan, itu bukanlah sesuatu yang memalukan atau tidak pantas. Sebaliknya, itu bisa jadi tanda bahwa tubuh dan hormon masih aktif, pikiran masih sehat, dan hubungan emosional masih terjaga. Sebagian dokter geriatrik bahkan menyebut bahwa kehidupan seksual yang sehat di usia tua bisa menjadi indikator bahwa seseorang tetap aktif, tidak depresi, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Kita tentu tahu bahwa seiring bertambahnya usia, ada banyak perubahan yang terjadi pada tubuh. Misalnya, produksi hormon estrogen pada wanita dan testosteron pada pria mulai menurun. Namun, ini tidak berarti kehidupan intim harus berakhir. Yang berubah hanyalah caranya, ritmenya, dan bentuk ekspresinya. Misalnya, mungkin intensitas berkurang, tapi sentuhan, pelukan, atau bahkan obrolan mesra bisa menjadi bentuk ekspresi kasih yang lebih dalam dibandingkan masa muda dulu. Dan inilah yang perlu kita pahami bersama. Menjadi lansia bukan berarti berhenti mencintai atau dicintai. Seksualitas bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang hubungan hati, kedekatan, dan rasa saling dihargai. Karena itu, ketika lansia merasa masih ingin berdekatan dengan pasangan, itu tidak usah ditertawakan, tidak usah ditahan, dan tidak perlu disembunyikan. Justru, ini adalah salah satu tanda bahwa jiwa kita masih hidup dan terhubung dengan orang yang kita sayangi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Apa yang sebenarnya bisa terjadi jika seorang lansia benar-benar berhenti menjalani kehidupan intim secara total, baik secara fisik maupun emosional? Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setiap perubahan dalam tubuh kita di usia tua tentu wajar dan bisa diterima. Tapi jika perubahan itu terjadi karena kita membatasi diri terlalu berlebihan, atau bahkan menutup diri dari hal-hal yang sebenarnya masih sehat dan wajar, maka kita perlu berhati-hati. Ketika seorang lansia tidak lagi menjalani kehidupan seksual dalam bentuk apapun, tidak ada kedekatan, tidak ada sentuhan, bahkan tidak ada komunikasi penuh kasih, maka secara perlahan, beberapa dampak negatif bisa terjadi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Penurunan kesehatan mental. Tidak adanya hubungan intim atau kedekatan emosional dalam waktu lama bisa menyebabkan perasaan kesepian, merasa tidak diinginkan,
atau kehilangan kepercayaan diri. Ini bisa memicu depresi ringan hingga penurunan semangat hidup. Beberapa lansia yang dulunya ceria bisa tiba-tiba menjadi pendiam, pemurung, atau mudah tersinggung. Bukan karena fisiknya sakit, tapi karena jiwanya merindukan kehangatan dan perhatian. 2. Masalah sirkulasi dan otot. Tahukah Bapak Ibu bahwa aktivitas seksual ringan, termasuk pelukan, ciuman, dan sentuhan, dapat melancarkan peredaran darah dan menjaga kekuatan otot? Saat tubuh tidak lagi aktif dalam hal ini, perlahan-lahan terjadi penurunan aliran darah, kekakuan sendi, dan otot melemah. 3. Penurunan imunitas. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menjalani kehidupan seksual secara sehat dan penuh kasih cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Ketika kedekatan itu hilang, imunitas pun bisa ikut turun. Lansia jadi lebih mudah terserang flu, infeksi, atau merasa lelah berkepanjangan. 4. Risiko masalah jantung dan tekanan darah. Hubungan seksual yang sehat terbukti bisa menurunkan tekanan darah dan menjaga detak jantung tetap stabil. Sebaliknya, saat tidak ada aktivitas ini, dan stres emosional terus bertumpuk, maka risiko hipertensi dan gangguan jantung bisa meningkat. 5. Kehilangan rasa terhubung dengan pasangan. Dan yang paling sering terjadi tapi jarang disadari adalah pasangan menjadi terasa jauh. Ketika tidak ada lagi sentuhan, pelukan, atau komunikasi mesra, hubungan bisa terasa datar. Ini bukan hanya berdampak pada emosi, tapi juga bisa membuat pasangan menjadi asing satu sama lain. Sekarang, saya ingin tanya pada Bapak dan Ibu. Apakah Anda pernah merasa kehidupan menjadi hampa atau dingin setelah kehilangan kedekatan dengan pasangan? Silakan ceritakan secara singkat di kolom komentar. Mungkin pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Ingat, ini bukan soal malu atau tidak, tapi soal menjaga kesehatan secara menyeluruh, dari tubuh, hati, sampai hubungan. Lalu, bagaimana pendapat para dokter dan ilmuwan tentang hal ini? Apa sebenarnya manfaat yang secara medis terbukti dari aktivitas seksual lansia? Bapak dan Ibu yang baik, kita hidup di zaman di mana informasi semakin terbuka, dan dunia medis pun sudah banyak berubah. Jika dulu seksualitas lansia dianggap tabu untuk dibahas, sekarang banyak dokter dan peneliti yang justru menganjurkan agar topik ini dibicarakan dengan jujur. Karena ternyata, manfaat aktivitas intim di usia lanjut bukan sekadar kenyamanan pribadi. Ada fakta ilmiah yang mendukung bahwa keintiman, baik fisik maupun emosional, berdampak besar pada kesehatan lansia. Berikut beberapa manfaat yang didukung penelitian. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi dari Universitas Wilkes, Amerika Serikat, menemukan bahwa lansia yang masih aktif secara seksual memiliki kadar antibodi tertentu yang lebih tinggi. Artinya, tubuh mereka lebih siap melawan penyakit ringan, seperti flu dan infeksi ringan. 2. Menurunkan tekanan darah dan menjaga jantung tetap sehat. Penelitian yang dimuat dalam American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang sehat dapat menurunkan tekanan darah sistolik, yaitu tekanan saat jantung memompa darah. Efeknya mirip dengan olahraga ringan, tapi lebih menyenangkan. 3. Memperbaiki kualitas tidur. Setelah aktivitas intim yang sehat dan penuh kasih, tubuh melepaskan hormon oksitosin dan endorfin, yang membuat tubuh lebih rileks dan tenang. Ini sangat membantu lansia yang sering mengalami insomnia atau tidur tidak nyenyak. 4. Menjaga fungsi otak dan memori. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Inggris, peneliti menemukan bahwa lansia yang tetap menjalani kehidupan intim memiliki fungsi kognitif dan daya ingat yang lebih baik. Mereka juga lebih jarang mengalami gejala awal demensia. 5. Meningkatkan rasa bahagia dan mengurangi stres. Ketika dua orang saling menyayangi dan mengekspresikan kasih sayang secara sehat, tubuh melepaskan hormon-hormon seperti dopamin dan serotonin. Hormon inilah yang membuat kita merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih bersemangat menjalani hari. Jadi, bukan hanya boleh, tapi secara medis juga terbukti bahwa aktivitas intim yang sehat bisa membantu lansia hidup lebih lama dan lebih berkualitas. Namun, tentu saja aktivitas intim ini tidak harus berarti hubungan fisik yang berat atau menguras tenaga. Itu membawa kita ke bagian selanjutnya. Apakah seks selalu harus berarti hubungan fisik? Atau adakah bentuk keintiman lain yang sama sehatnya dan bahkan lebih bermakna? Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak dari kita mungkin langsung berpikir bahwa
Seks berarti hubungan badan semata. Padahal, di usia lanjut, makna keintiman bisa jauh lebih luas, lebih lembut, dan justru lebih dalam. Pertanyaannya, apakah seks di usia tua selalu harus berarti hubungan fisik? Jawabannya adalah tidak. Seksualitas adalah tentang kedulatan kedua jiwa. Di masa muda, mungkin kekuatan fisik dan gairah menjadi yang utama. Tapi saat usia bertambah, rasa nyaman, kedekatan, dan kepercayaan menjadi jauh lebih penting. Karena itu, seksualitas lansia bisa diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana tapi lebih bermakna. Misalnya, berpegangan tangan saat duduk bersama, berpelukan sebelum tidur, menyentuh pipi atau rambut pasangan sambil bicara pelan, mendengarkan cerita pasangan dengan penuh perhatian, memuji dan mengatakan, "Aku sayang kamu," dengan tulus. Semua itu adalah bagian dari seksualitas sehat, karena yang dicari bukan sekadar aktivitas, tapi koneksi emosional yang membuat hati tenang dan tubuh pun merasa dihargai. Seks di usia lanjut lebih mirip dengan komunikasi penuh kasih daripada sekadar kegiatan fisik. Menurut Dr. Linda De Villers, seorang psikolog klinis yang khusus meneliti seksualitas lansia, kunci utama dalam hubungan intim lansia bukan intensitas, tapi kualitas dan keintiman emosional. Dengan kata lain, pelukan hangat di pagi hari bisa sama berharganya dengan hubungan fisik. Bahkan, bisa lebih bermakna dan mempererat hubungan dua jiwa yang sudah saling memahami selama puluhan tahun. Tapi jangan salah, meskipun tidak selalu hubungan fisik, tetap penting bagi pasangan untuk saling terbuka bicara soal kebutuhan dan kenyamanan. Komunikasi yang sehat akan membantu menghindari rasa canggung, menjaga rasa dihargai, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang paling penting, memperkuat hubungan yang sudah terbangun bertahun-tahun. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi. Apakah Anda merasa lebih dekat dengan pasangan lewat sentuhan sederhana, atau melalui percakapan yang hangat? Silakan tulis di komentar, karena pengalaman Anda bisa menginspirasi pasangan lain yang menonton video ini. Di bagian berikutnya, kita akan bahas tentang kenapa sebagian lansia mulai kehilangan hasrat atau bahkan takut untuk menjalani kehidupan intim. Apakah itu normal? Atau ada hal yang perlu diwaspadai? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehilangan gairah seksual di usia lanjut adalah masalah yang seringkali dilewati atau bahkan diabaikan oleh banyak orang. Padahal, ini adalah isu yang sangat penting untuk dibicarakan, karena dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Tapi, kenapa sih gairah seksual seringkali berkurang seiring bertambahnya usia? Mari kita ulas beberapa faktor yang sering menjadi penyebab. 1. Perubahan hormon seiring bertambahnya usia. Salah satu faktor utama yang memengaruhi gairah seksual di usia lanjut adalah perubahan hormon. Pada wanita, terutama setelah menopause, kadar estrogen turun drastis, yang bisa menyebabkan kekeringan vagina dan penurunan gairah seksual. Sementara itu, pada pria, penurunan kadar testosteron juga memengaruhi dorongan seksual dan fungsi ereksi. Perubahan ini alami, tetapi tetap bisa menurunkan kualitas kehidupan seksual. 2. Masalah kesehatan fisik dan obat-obatan. Kondisi medis tertentu, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan tiroid, bisa memperburuk gairah seksual. Selain itu, banyak lansia yang mengonsumsi obat-obatan untuk penyakit kronis yang juga memiliki efek samping yang mengurangi gairah seksual. Obat-obatan seperti antidepresan, obat tekanan darah tinggi, dan obat penenang seringkali memengaruhi fungsi seksual dan mengurangi hasrat untuk berhubungan intim. 3. Kondisi emosional dan psikologis. Faktor emosional dan psikologis juga sangat berperan dalam gairah seksual. Lansia yang merasa cemas, stres, atau bahkan mengalami depresi dapat merasakan penurunan gairah seksual. Selain itu, perasaan tidak percaya diri akibat perubahan tubuh atau penurunan penampilan fisik bisa membuat seseorang merasa tidak lagi menarik, yang akhirnya mengurangi keinginan untuk berhubungan intim. Mereka yang merasa kurang dihargai atau memiliki komunikasi yang buruk dengan pasangan seringkali kehilangan gairah seksual, karena perasaan tidak terhubung secara emosional. 4. Hubungan yang tidak terpelihara. Saat pasangan merasa tidak ada lagi keintiman atau hubungan emosional yang kuat, gairah seksual dapat memudar. Kehilangan koneksi emosional bisa disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti kurangnya komunikasi atau konflik yang belum terselesaikan. Ketika hubungan lebih terasa seperti teman sekamar daripada pasangan yang penuh cinta, gairah seksual bisa sangat berkurang. 5. Ketakutan atau cemas tentang aktivitas seksual. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang merasa cemas tentang kehidupan seksual mereka. Mereka mungkin takut akan terluka, merasa tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan fisik, atau bahkan merasa malu. Ketakutan ini bisa membatasi keinginan untuk berhubungan seks, meskipun tubuh mereka sebenarnya masih bisa melakukannya. Jangan lupa, banyak lansia yang juga merasa tidak nyaman untuk membicarakan topik ini, yang membuat mereka tidak mencari bantuan atau solusi yang ada. 6. Trauma atau kenangan masa lalu. Terkadang, trauma emosional atau kenangan buruk tentang pengalaman seksual masa lalu bisa mempengaruhi gairah seksual. Misalnya, pasangan yang pernah kehilangan orang yang mereka cintai atau pengalaman buruk sebelumnya bisa merasa sulit untuk membuka diri atau merasa nyaman dalam hubungan intim. Solusi yang bisa ditemukan. Kehilangan gairah seksual di usia lanjut bukanlah hal yang tak terhindarkan. Ada banyak solusi medis dan alternatif yang bisa membantu mengembalikan gairah dan kualitas kehidupan seksual di usia lanjut, yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian 7. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda merasa mengalami penurunan gairah seksual di usia lanjut? Atau mungkin Anda sudah menemukan cara untuk mengatasinya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena kita bisa saling belajar dan mendukung satu sama lain. Di bagian berikutnya, kita akan membahas solusi medis dan alternatif yang bisa membantu mengembalikan gairah seksual. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami beberapa alasan mengapa gairah seksual bisa menurun di usia lanjut, kini saatnya kita melihat solusi-solusi yang ada untuk mengatasi masalah tersebut. Ada banyak cara untuk mengembalikan keintiman dan memperbaiki kualitas kehidupan seksual lansia, baik melalui pengobatan medis maupun alternatif alami. Mari kita bahas beberapa solusi yang dapat membantu. 1. Pengobatan medis. Obat-obatan untuk mengatasi penurunan gairah seksual. Beberapa lansia mungkin memerlukan pengobatan medis untuk mengatasi penurunan gairah seksual, terutama yang disebabkan oleh perubahan hormon atau kondisi medis tertentu. Wanita. Terapi estrogen bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan vagina akibat menopause, yang sering mengganggu hubungan seksual. Obat-obatan seperti krim estrogen atau pil dapat membantu meningkatkan kelembapan dan kenyamanan selama berhubungan intim. Pria. Terapi testosteron dapat diberikan jika kadar testosteron pria menurun. Pemberian testosteron bisa meningkatkan gairah seksual, serta memperbaiki fungsi ereksi pada beberapa pria yang menderita hipogonadisme. Obat disfungsi ereksi, ED. Untuk pria yang mengalami disfungsi ereksi, obat-obatan seperti sildenafil, Viagra, Tadalafil, Cialis, dan Vardenafil, Levitra, dapat membantu memperbaiki aliran darah ke penis dan mendukung kemampuan ereksi. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan ini, karena bisa ada efek samping atau interaksi dengan obat lain. 2. Terapi alternatif dan gaya hidup sehat. Selain pengobatan medis, ada berbagai alternatif alami yang bisa membantu meningkatkan gairah seksual lansia. Pendekatan alami ini sangat populer karena memberikan solusi yang lebih lembut dan tanpa efek samping yang berisiko. A. Pengobatan herbal. Beberapa ramuan herbal diketahui dapat membantu meningkatkan gairah seksual dan memperbaiki kualitas hidup seksual lansia. Berikut beberapa contoh. Ginseng dikenal memiliki efek positif dalam meningkatkan energi dan vitalitas seksual. Ginkgo biloba dapat membantu memperbaiki aliran darah dan meningkatkan fungsi seksual. Matcha, sebuah tanaman dari Peru yang dipercaya dapat membantu meningkatkan libido. B. Nutrisi dan suplemen. Makanan sehat dan suplemen tertentu juga bisa mendukung kesehatan seksual lansia. Alpukat, kaya akan lemak sehat yang mendukung sirkulasi darah. Ikan berlemak, seperti salmon dan sarden kaya omega-3, yang membantu sirkulasi darah dan kesehatan jantung, berhubungan langsung dengan fungsi seksual. Vitamin D dikenal dapat meningkatkan kadar testosteron, yang penting bagi gairah seksual pria. C. Olahraga teratur. Olahraga memiliki manfaat besar untuk meningkatkan sirkulasi darah dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Beberapa jenis olahraga seperti jalan kaki, yoga, dan senam ringan dapat membantu meningkatkan aliran darah ke organ seksual.
mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan energi dan stamina tubuh. D. Latihan Kegel. Bagi wanita, latihan Kegel dapat memperkuat otot dasar panggul dan meningkatkan kontrol selama hubungan seksual. Latihan ini dapat membantu mencegah inkontinensia urin dan juga meningkatkan kepuasan seksual. 3. Terapi konseling dan psikoterapi. Jika masalah seksual terkait dengan faktor emosional atau psikologis, terapi bisa menjadi solusi yang sangat efektif. Konseling pasangan untuk memperbaiki komunikasi dan mengatasi masalah hubungan. Terapi seks dengan profesional untuk mengatasi trauma masa lalu, kecemasan, atau masalah psikologis lainnya. Apakah solusi ini berhasil? Sebagian besar lansia yang mencoba pengobatan medis atau alternatif alami dapat merasakan peningkatan kualitas seksual mereka. Tentu saja, setiap orang berbeda, dan tidak ada solusi yang langsung bekerja untuk semua orang. Namun, penting untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan berkonsultasi dengan tenaga medis yang berkompeten. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda atau pasangan pernah mencoba salah satu solusi ini? Apa yang menurut Anda paling efektif? Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar, karena kita semua bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak mitos yang beredar tentang kehidupan seksual di usia lanjut. Beberapa orang menganggap bahwa semakin tua usia seseorang, semakin berkurang kemungkinan mereka untuk menikmati kehidupan seksual yang sehat. Namun, apakah itu benar? Mari kita lihat beberapa mitos umum dan fakta yang sebenarnya ada di baliknya. Mitos 1, seksualitas lansia tidak ada lagi. Mitos pertama yang sering kita dengar adalah bahwa seksualitas hilang begitu saja seiring bertambahnya usia. Banyak orang beranggapan bahwa saat memasuki usia lanjut, dorongan seksual menurun secara otomatis, dan kehidupan seksual tidak lagi relevan. Fakta: seksualitas lansia bukanlah mitos. Walaupun perubahan fisik dan hormon dapat memengaruhi gairah seksual, banyak lansia yang tetap aktif secara seksual dan merasa bahagia dengan kehidupan seksual mereka. Penurunan gairah seksual memang bisa terjadi, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan perawatan medis, gairah seksual bisa tetap ada. Mitos 2, lansia tidak mampu lagi berhubungan seksual. Banyak yang berpikir bahwa lansia tidak mampu lagi melakukan hubungan seksual secara fisik. Hal ini sering disebabkan oleh penurunan fungsi fisik yang wajar seiring usia, seperti penurunan stamina atau gangguan ereksi pada pria. Fakta: banyak lansia yang tetap mampu melakukan hubungan intim dengan baik. Meski ada penurunan fungsi fisik, itu bukan berarti tidak ada lagi kemungkinan untuk berhubungan seksual. Dengan pendekatan yang tepat dan posisi yang lebih nyaman, lansia bisa tetap menikmati keintiman bersama pasangan. Mitos 3, lansia tidak perlu seksual lagi karena tidak ada kemungkinan hamil. Beberapa orang beranggapan bahwa lansia tidak lagi membutuhkan kehidupan seksual karena tidak mungkin hamil. Padahal, ini adalah anggapan yang keliru. Fakta: seksualitas tidak hanya tentang kehamilan, tetapi tentang kesehatan emosional, hubungan intim, dan keintiman. Bagi banyak pasangan lansia, hubungan seksual tetap memiliki nilai emosional yang sangat penting untuk menjaga kedekatan dan kesehatan mental. Mitos 4, kehidupan seksual lansia tidak memiliki manfaat kesehatan. Ada anggapan bahwa di usia lanjut, tidak ada lagi manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari kehidupan seksual. Fakta: seksualitas yang sehat di usia lanjut justru memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung, membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan rasa kebahagiaan dan kepercayaan diri, mengurangi rasa sakit, terutama bagi wanita yang mengalami nyeri sendi. Mitos 5, lansia tidak punya gairah seksual lagi. Ada banyak mitos tentang penurunan gairah seksual lansia, dan salah satunya adalah anggapan bahwa tidak ada lagi keinginan untuk berhubungan seksual setelah usia tertentu. Fakta: seksualitas di usia lanjut sangat bergantung pada kondisi fisik dan mental seseorang. Jika gairah seksual menurun, ini bisa disebabkan oleh penyakit atau stres, tetapi bukan berarti gairah seksual hilang begitu saja. Dengan dukungan yang tepat, banyak lansia yang bisa mengembalikan gairah seksual mereka. Mitos 6, seksual lansia itu tidak pantas dibicarakan.
Banyak orang merasa canggung atau malu untuk membicarakan topik ini di kalangan lansia. Ada anggapan bahwa seksualitas tidak pantas dibicarakan setelah seseorang memasuki usia lanjut. Fakta: seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan manusia, tidak peduli usia. Semakin terbuka kita membicarakan topik ini, semakin kita bisa mengurangi stigma dan membantu lansia menjaga kehidupan seksual yang sehat. Fakta utama: seksualitas lansia bisa dinikmati dengan baik. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa banyak mitos yang beredar tentang seksualitas di usia lanjut, namun kenyataannya, banyak lansia yang tetap menikmati kehidupan seksual yang aktif dan memuaskan. Jika Anda atau pasangan merasa gairah seksual menurun, penting untuk membicarakan hal ini bersama dan mencari solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda pernah mendengar mitos-mitos ini? Bagikan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui berbagai solusi dan fakta mengenai kehidupan seksual lansia, sekarang kita akan membahas cara-cara praktis yang bisa Anda lakukan untuk mempertahankan kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan di usia lanjut. 1. Jaga kesehatan fisik Anda. Kesehatan fisik adalah kunci utama dalam menjaga kehidupan seksual yang sehat. Meskipun usia bertambah, tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik jika kita merawatnya dengan benar. Olahraga teratur. Olahraga ringan, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga, sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga stamina. Senam kegel dapat membantu memperkuat otot dasar panggul, yang berperan penting dalam fungsi seksual, terutama bagi wanita. Makan dengan seimbang. Konsumsilah makanan bergizi yang mendukung kesehatan seksual, seperti makanan kaya omega-3, ikan berlemak, vitamin E, kacang-kacangan, dan antioksidan, buah-buahan dan sayuran. Hindari makanan yang dapat memengaruhi kadar hormon atau memperburuk kondisi kesehatan, seperti makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup dapat membantu tubuh memproduksi hormon yang dibutuhkan untuk kehidupan seksual yang sehat. Kualitas tidur yang baik berhubungan langsung dengan energi dan gairah seksual. 2. Pertahankan komunikasi terbuka dengan pasangan. Komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasangan sangat penting dalam menjaga keintiman di usia lanjut. Terkadang, masalah seksual bisa disebabkan oleh kecanggungan atau ketidakpastian dalam berbicara mengenai kebutuhan seksual masing-masing. Diskusikan preferensi dan kebutuhan Anda. Jangan takut untuk berbicara tentang apa yang Anda sukai dan apa yang tidak nyaman. Pasangan yang saling memahami akan lebih mudah menemukan cara-cara untuk meningkatkan keintiman mereka. Tetap romantis. Jangan lupakan sentuhan fisik dan romantis yang membuat hubungan tetap menyenangkan. Ciuman, pelukan, atau sekadar memegang tangan dapat membantu menjaga ikatan emosional. 3. Ciptakan lingkungan yang mendukung keintiman. Kehidupan seksual yang sehat tidak hanya bergantung pada kesehatan fisik dan komunikasi, tetapi juga pada lingkungan yang mendukung keintiman. Ciptakan suasana yang nyaman. Pastikan ruang tidur Anda bersih, nyaman, dan bebas dari gangguan. Ciptakan suasana yang mendukung dengan pencahayaan lembut, musik yang menenangkan, atau aromaterapi yang menyenangkan. Perhatian pada kesehatan mental. Kurangi stres dengan kegiatan yang menenangkan seperti meditasi, membaca, atau berlibur bersama pasangan. Mengelola kecemasan juga sangat penting agar Anda dan pasangan bisa merasa rileks dan menikmati momen bersama. 4. Cobalah alternatif untuk meningkatkan keintiman. Jika Anda atau pasangan mengalami kesulitan tertentu dalam kehidupan seksual, jangan ragu untuk mencoba alternatif yang bisa membantu. Gunakan pelumas. Bagi wanita yang mengalami kekeringan vagina akibat menopause, menggunakan pelumas berbasis air bisa sangat membantu. Ini akan membuat hubungan lebih nyaman dan menyenangkan. Perlahan dan pahami batasan tubuh. Tidak perlu terburu-buru. Perhatikan keinginan tubuh Anda dan pasangan. Keintiman tidak selalu berarti berhubungan seksual, tetapi bisa juga berarti berbagi momen kehangatan dan perhatian. 5. Konsultasi dengan dokter atau terapi seks. Jika Anda merasa ada masalah yang menghambat kehidupan seksual, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konsultasi medis. Jika ada masalah seperti disfungsi ereksi, kekeringan vagina, atau kondisi medis lain yang memengaruhi kehidupan seksual, konsultasi dengan dokter adalah langkah pertama yang bijak.
Terapi hormon atau obat-obatan bisa membantu, tetapi penting untuk mendapatkan resep yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Terapi seks. Jika masalah lebih pada aspek emosional atau psikologis, terapi seks bisa membantu Anda dan pasangan untuk mengatasi masalah dengan pendekatan yang lebih empatik. Sekarang, saya ingin tahu dari Anda. Apa langkah pertama yang akan Anda coba untuk mempertahankan kehidupan seksual yang sehat? Apakah ada tips atau saran dari pengalaman Anda yang ingin dibagikan? Mari diskusikan di kolom komentar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung video ini. Semoga apa yang telah kita bahas bisa memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda untuk tetap menjaga kehidupan seksual yang sehat, meskipun usia semakin bertambah. Keintiman adalah hak semua usia. Keintiman bukan hanya tentang hubungan seksual, tetapi juga tentang kedekatan emosional yang kita bangun dengan pasangan. Tidak peduli berapa usia kita semua berhak merasakan kebahagiaan, cinta, dan gairah dalam hidup kita. Jika Anda merasa bahwa kehidupan seksual Anda mulai menurun, ingatlah bahwa ada banyak cara untuk menjaga kualitas hubungan dan menciptakan keintiman dengan pasangan. Mulailah dengan komunikasi terbuka, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mencari solusi medis yang tepat jika diperlukan. Pesan terakhir. Saya ingin mengingatkan, tidak ada batasan usia untuk menikmati keintiman. Jangan ragu untuk terus merawat diri, menjaga hubungan dengan pasangan, dan berusaha untuk tetap positif. Kehidupan seksual yang sehat tidak hanya memberi manfaat bagi tubuh, tetapi juga bagi kesehatan emosional dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tulis komentar atau pertanyaan Anda di bawah, kami akan senang mendengarnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan penuh cinta.